Assalamualaikum. Siapa masuk ya? Silakan duduk. Halo Kia. Hai Bu, Selamat siang Kia. siang Bu. Tadi sebelum ke ruangan BK Kia habis dari mana? Tadi habis kelas Bu, Habis kelas apa Kia? kelas matematika. Kelas matematika ya. Gimana kabarnya hari ini Kia? Alhamdulillah baik sih Bu, cuma saya tuh lagi capek aja. Wah, wajar banget tuh, kayak namanya juga anak sekolah ya, banyak tugas, PR, dan persiapan untuk ulangan. Tapi ibu senang kamu bisa datang hari ini, tenang aja, kita ngobrol santai kok, nggak perlu tegang, kamu bisa cerita apapun itu ke ibu. Ya Bu, Oke, nah minggu lalu kamu cerita kalau kadang nggak percaya diri dia, apalagi kalau disuruh maju di depan kelas. Masih sering ngerasa gitu nggak sampai sekarang? ya Bu, kadang tuh aku masih merasa takut banget, takut salah ngomong, dan juga takut banget diketawain sama teman-teman aku. Jadi kayak mau mulai ngomong di depan kelas atau apa tuh aku jadi nggak berani Bu. Berarti yang bikin kamu tuh deg-degan itu lebih ke takut dinilai orang lain ya, takut dinilai orang lain ketika kamu maju di kelas, takut diomongin dari belakang, takut kayak gitu ya Kia? Ya Bu, kayak suka mikir kalau aku tuh nggak sepintar sama teman-teman aku, jadi kayak aku minder gitu Bu, kayak mau show up juga kayak ntar diremehin orang, dari saya tuh takut gitu. Dari ibu ngerti Kia, sebenarnya banyak temanmu juga yang merasakan hal yang sama seperti kamu Kia, tapi ibu senang kamu berani buat cerita sama ibu, itu langkah pertama yang bagus buat kamu. Iya Bu. Coba deh ceritain sedikit lebih detail, misalnya minggu lalu waktu pelajaran apa yang muncul di pikiran kamu saat maju di depan kelas? Biasanya tuh aku langsung panik Bu, kayak ngerasa aduh gimana ya ini ya gitu. Terus kepikiran kayak aku pasti salah, itu tuh muncul terus Bu, kadang tuh aku langsung tangannya dingin. Terus kadang aku juga pengen tiba-tiba kebelet ke kamar mandi saking deg-degannya gitu Bu, kayak rasanya tuh bener-bener aku pasti salah gitu. Oke, jadi deg-degan itu muncul karena pikiran negatif yang otomatis muncul dari diri kamu. Nah, menariknya pikiran, perasaan, dan perilaku itu saling berhubungan. Kalau pikiran negatif, perasaan jadi cemas. Nah, perilaku bisa jadi menarik diri atau menghindar. Seperti kayak ketika kamu maju di kelas, kamu jadi ngerasa malu, kurang percaya diri. Iya Bu, bener banget, aku lagi ngerasa kayak gitu sih Bu. Bagus ya, kita mulai dari sini ya. Kita bisa pelan-pelan belajar mengenali pikiran negatif, terus ubah lebih realistis dan positif. Baik Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya Kia, waktu kamu mulai merasa cemas, apa yang biasa muncul di pikiran kamu? Biasanya sih yang pertama banget muncul di pikiran aku tuh kayak aduh aku pasti salah ngomong, terus nanti pasti teman-teman aku bakalan kayak ngejek aku Bu, kayak bakalan ketawa gitu, jadi aku pasti pikir kayak gitu. Itu contoh pikiran otomatis negatif ya. Nah, kita bisa ubah itu menjadi pikiran yang lebih rasional. Misalnya, aku bisa belajar dulu, kalaupun salah nggak apa-apa, itu wajar banget. Iya Bu, rasanya kayak jadi lebih tenang ya Bu kalau kita mikirnya kayak gitu, kayak semuanya bisa kita jalaninnya pelan-pelan. Benar, bagus. Itu namanya reframing ya. Kita bisa mengganti cara pandang supaya lebih rasional dan menenangkan diri sendiri. Iya, aku pernah Bu coba waktu pelajaran bahasa Indonesia, awalnya aku takut banget tuh, tapi itu kayak ternyata aku bisa dan lancar Bu buat ngomong. Mungkin karena aku percaya diri juga kali ya Bu di saat itu. Nah, benar. Tuh kan, itu pengalaman positif yang bisa kamu ingat saat mulai cemas. Berarti kamu pernah loh merasakan ketika kamu maju, kamu lebih percaya diri. Nah, kadang kita tuh terlalu fokus sama hal-hal negatif sampai lupa sama kemampuan sendiri, bahwa kamu tuh punya kemampuan lebih ya. Iya Bu, benar. Jadi saya tuh ngerasain seperti itu.
perubahan dalam. Bayangkan kamu mau maju sekarang. Apa yang bisa kamu katakan ke diri sendiri supaya kamu gak panik ketika maju di depan kelas? Mungkin kayak aku bakalan bilang ini ya Bu, aku udah siap, aku bisa kok. Nah, bagus. Bisa tambah lagi bisa tambah lagi gini nih. Kalau salah nggak apa-apa, aku bisa belajar lagi dari situ. Rasanya gimana setelah bilang itu dalam hati kamu? Wah, jadi kayak rasanya lebih tenang ya Bu, kayak nggak terlalu deg-degan karena kita percaya sama diri kita sendiri. Itu tanda otakmu mulai terbiasa dengan pikiran positif. Kita bisa buat afirmasi positif kayak gitu dan ulangi setiap kali muncul rasa cemas di dalam diri kamu ya. Baik Bu, akan aku coba terus-menerus deh. Nah, selain itu Kia, coba pikir deh apa hal-hal yang bikin kamu merasa minder selain maju di depan kelas. Nah, kayak misalnya saat ngerjain tugas kelompok atau ujian gitu. Iya Bu, biasanya sih kalau tugas kelompok tuh kan kadang kita suka ya Bu kayak punya ide gitu. Tapi tuh aku takut banget mau ngomong ke teman aku kayak kalau misalkan, ih kayaknya kayak gini gitu. Nah, aku tuh takut banget, takut dibilang sama teman aku kayak misalkan apa sih jelek banget idenya. Nah, aku tuh takut kayak gitu, teman aku kayak gitu. Jadi takut banget nggak diterima idenya. Oke Kia, itu bagus untuk dicatat, artinya bukan cuma di depan kelas tapi juga di situasi lain. Nah, kita bisa pakai teknik yang sama kayak kenali pikiran negatif, ubah jadi positif dan latihan. Iya Bu, aku jadi mulai ngerti pelan-pelan sih sekarang. Nah, sekarang kita coba latihan visualisasi. Bayangin kamu lagi disuruh maju. Nah, tarik nafas dalam-dalam, perlahan. Bayangin kau di suasana kelas Kia. Oke Bu. Oke, sekarang coba ucapkan di hati atau keras-keras ke diri sendiri. Apa yang mau kamu bilang biar lebih tenang? Aku udah belajar, kalau salah nggak apa-apa. Wah, bagus banget. Rasanya gimana Kia setelah kamu mengucapkan itu? Rasanya lebih tenang sih Bu, nggak deg-degan kayak biasanya. Nah, ini yang Ibu maksud. Lama-lama kalau latihan terus, rasa percaya diri kamu bakal meningkat Kia. Jadi kamu nggak ngerasa malu lagi ataupun takut ide-ide kamu nggak diterima atau kurang percaya diri lagi. Iya, aku senang deh Bu. Rasanya cuma kayak ada yang ngerti, tapi kayak disuruh yakin aja gitu. Iya Kia, kadang kalau cuma disuruh yakin aja, rasanya nggak nyambung. Makanya CBT ini latihan nyata bukan cuma teori. Aku suka deh Bu latihan kayak gitu Bu. Rasanya kayak lebih nyata aja gitu. Selain latihan visualisasi, kamu juga bisa latihan di depan cermin. Bilang afirmasi positif setiap pagi atau catat hal-hal positif yang terjadi setiap hari pada diri kamu. Ya, misalnya satu hal yang kamu lakukan dengan baik. Kayak kamu hari ini melakukan hal baik apa, kamu catat. Oh, jadi kita bisa dicatat ya Bu ini. Iya, ini bikin otakmu fokus sama hal-hal positif yang ada dalam diri kamu, bukan cuma hal negatif. Baik Bu, aku akan coba. Oke Kia, sekarang kita refreshing sebentar dari obrolan hari ini. Apa yang bisa kamu pelajari? Hari ini aku belajar kayak kalau rasa nggak percaya diri itu muncul dari pikiran sendiri, dan aku bisa coba ubah pikiran itu jadi lebih positif dan bisa bikin aku nambah percaya diri Bu. Wah, hebat, itu inti dari CBT. Dengan mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku kita juga ikut berubah. Iya Bu, rasanya jadi lebih ringan dan nggak terlalu takut untuk kalau misalkan nantinya salah. Bagus, jadi mulai sekarang latihan afirmasi positif setiap pagi ya Kia. Latihan visualisasi dan catat hal-hal positif setiap hari yang ada dalam diri kamu. Minggu depan kita ketemu lagi, Ibu mau dengar perkembangan kamu yang jauh lebih baik. Siap Bu, aku bakal latihan setiap hari dan aku akan catat apa yang aku rasain setiap harinya. Ibu percaya kamu bisa Kia. Terima kasih udah mau terbuka hari ini. Semangat terus ya Kia. Ya Bu, terima kasih juga. Aku udah jadi lebih semangat dan gak terlalu takut lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.
Thank